Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Selamat pagi dan selamat datang Dinas Kebudayaan Kabupaten Majene, kemudian teman-teman dari komunitas dan juga sanggar, lalu teman-teman dari Direktorat Pembinaan Tenaga dan Lembaga Kebudayaan, dan juga narasumber yaitu Ibu Fawarti Utami dan juga Bapak Heru Hidayat. Perkenalkan, saya Pradika Abimanyu atau Abi sebagai moderator pada Lokakarya sesi kedua pada pagi hari ini. Sebelum Lokakarya ini dimulai, marilah kita berdoa menurut kepercayaan dan agama kita masing-masing. Berdoa dimulai. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan secara singkat terkait Lokakarya sesi kedua. Lokakarya ini akan berlangsung selama 120 menit atau 2 jam hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat atau 12 waktu Indonesia Tengah. Yang akan dibahas adalah pertama yaitu struktur atau tim kerja yang sudah dibentuk, kemudian nanti ada paparan mengenai progres maupun perkembangan dari konsep dan bentuk kegiatan yang sudah didiskusikan, dan juga ada poin-poin yang disampaikan oleh narasumber pada sesi pertama lalu, seperti melibatkan calon narasumber workshop dan juga calon juri lomba untuk ikut dalam diskusi pada Lokakarya sesi kedua ini, dan juga menjelaskan terkait kriteria apa saja atau indikator apa saja dalam pelaksanaan lomba nanti. Nanti dilanjutkan dengan diskusi juga terkait identifikasi untuk usulan-usulan kebutuhan lokakarya yang akan dilaksanakan secara luring di Kabupaten Majene bersama Ibu Fafa dan juga Bapak Heru. Untuk itu langsung saja Bu Fafa maupun Pak Heru untuk memberikan mungkin sedikit pengantar dan juga refreshing ataupun mengingat apa saja yang sudah dicapai di Lokakarya sesi 1 kemarin. Silakan. Terima kasih Mas Abi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Shalom, Rahayu. Selamat pagi kakak-kakak, Bapak, Ibu. Ini lebih lengkap. Saya baca ada dari DPC, ada dari lebih lengkap dari Zoom meeting minggu lalu, dan tentunya seperti dihantarkan oleh Mas Abi, pagi ini kita akan mendiskusikan gitu lebih mengerucut hal-hal terkait dengan persiapan, dan Kabupaten Majene nampaknya progresnya itu sudah bukan dalam hitungan hari tetapi per jam per menit gitu ya. Saya juga lihat postingan teman-teman di akun Instagram, Facebook sudah melakukan survei-survei luar biasa sekali teman-teman. Dan mungkin tadi kita yang agar lebih efektif begitu, mungkin juga sudah juga melakukan pertemuan-pertemuan setelah Zoom meeting kemarin. Pastinya akan ada banyak hal yang sudah mengerucut terkait dengan progres acara. Kalau kemarin kita banyak menanyakan bagaimana nanti terkait dengan tema besar, kemudian mengusulkan atau akan menyampaikan permohonan tahun ini workshop apa yang akan dihadirkan, narasumber yang seperti apa, termasuk adanya sarasehan atau seminar tentang budaya di Sipamandar. Siapa yang kemudian akan dihadirkan? Kalau tahun kemarin ada Prof. Hedi Ahisa, tahun ini akan ada siapa gitu. Terus juga kriteria dengan persoalan lomba. Mungkin pagi ini salam kami sampaikan juga dihadirkan terkait dengan juri lomba seperti apa, kriteria penilaian dan sebagainya, nanti gambaran pelaksanaan yang memang lomba ini menjadi strategi bagaimana teman-teman di Majene bisa kemudian mendapatkan terus berlangsung regenerasi terhadap pendukung budaya khususnya tari mungkin, dan juga setiap kelompok akan membawa rombongannya, penontonnya, supporternya seperti itu, dan
bisa kemudian sampai kepada persoalan penonton, dan nanti juga akan ada dampak-dampak yang mestinya kita pertimbangkan bersama. Juga terkait dengan pemilihan 4 venue site performance yang akan dijadikan tempat untuk penyelenggaraan ini, nanti juga bisa kemudian disampaikan lebih detail. Begitu Mas Abi dari saya, monggo dari Kang Heru untuk tambah menajamkan. Terima kasih. Silakan Pak Heru. Terima kasih Kak Fafa, Mas Abi. Selamat pagi untuk teman-teman di Majene. Tadi sudah disinggung oleh Mas Abi resume dari sesi pertama lokakarya kita 2 minggu lalu ya, berkaitan dengan lomba dan lain-lain, nanti dan tim kerja tentu saja. Nanti kita bisa diskusikan secara lebih lanjut. Saya sedikit memberi catatan sekaligus pengingat. Secara khusus saya menggarisbawahi tentang tradisi lisan ya, dan kebetulan pada tahun ini ternyata banyak kegiatan yang memijakan dirinya pada tradisi lisan. Saya mungkin akan mengajak teman-teman panel ahli lain untuk berdiskusi secara khusus karena banyaknya kegiatan yang berfokus pada tradisi lisan. Mungkin kita perlu merumuskan program khusus menyangkut tradisi lisan ini. Salah satu yang mungkin kita lakukan adalah pertukaran, katakanlah pertukaran pengalaman atau upaya-upaya menyambungkan hasanah tradisi lisan di daerah yang berbeda-beda. Nah, seperti yang sudah kita diskusikan sebelumnya di Festival Sipa Mandar ini, tradisi lisan yang dimaksud itu kan menyangkut tentang warisan nenek moyang atau asal usul ya. Dan model tradisi lisan seperti ini sebenarnya bisa dibilang arketip, jadi cukup banyak biasa gitu di banyak kebudayaan. Narasi tentang asal usul itu ditransmisikan melalui tradisi lisan, maka itu kemudian berkaitan dengan identitas, rasa percaya diri dan seterusnya. Nah, oleh karena itu tradisi lisan menyasar nilai-nilai yang kita anggap penting dalam kebudayaan hari ini. Dia datang dari masa lalu, tapi dia tetap turut membentuk kebudayaan masa kini. Nah, itu yang pertama. Jadi kita perlu memikirkan bagaimana saling silang, ketersambungan antar wilayah. Jadi bukan hanya di atau bahkan bukan hanya di mana Sulawesi, tapi juga mungkin menyeberang ke Sumatera, ke Kalimantan, ke Jawa, ke Nusa Tenggara, dan lain sebagainya. Lalu yang kedua adalah bagaimana tradisi lisan terhubung dengan perkembangan teknologi dan gaya hidup masa kini. Dalam pengertian, tradisi lisan biasa ditampilkan dalam peristiwa langsung. Itu dalam kebudayaan di masa lalu. Nah, tapi kan sekarang seperti halnya lokakarya ini bukan peristiwa langsung. Kita hadir melalui layar, kita hadir secara online, secara dalam jaringan, secara daring. Ini adalah watak yang sangat berbeda antara peristiwa langsung di mana kita hadir bersama-sama, bertatap muka, berbanding dengan kita saling menatap lewat layar. Nah, apakah pengaruh dari perkembangan teknologi ini dan gaya hidup sekarang terhadap khasanah tradisi lisan? Ini sesuatu yang perlu dikaji secara khusus dan serius. Mungkin kita perlu mendatangkan ahli dramaturgi atau kajian performance atau misalnya koreografer. Kita bisa diskusi lebih lanjut tentang hal ini. Demikian kira-kira pengantar dari saya, Mas Abi. Silakan dilanjut. Baik, terima kasih Pak Heru. Langsung saja kepada teman-teman, Bapak Ibu yang ada di Kabupaten Majene untuk menjelaskan atau memaparkan terkait progres dan juga perkembangan baik dari struktur tim kerja maupun konsep dan bentuk kegiatan. Silakan. Mohon izin Pak Kadis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati
tim panel ahli program Indonesiana Kemendikbudristek RI, ada Mbak Fafa, salam silaturahmi Mbak, ada Mas Heru, salam kenal Mas Heru, semoga bisa bergabung di Majene. Yang kami hormati teman-teman dari Direktorat Pembinaan Tenaga dan Lembaga Kebudayaan Kemendikbudristek RI, yang kami hormati Bapak Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Majene, yang kami hormati, kami banggakan seluruh teman-teman komunitas seni budaya se-Kabupaten Majene, baik yang bergabung di Zoom meeting maupun bergabung dengan kami di kantor Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Izinkan kami mewakili dari Panitia Pelaksana Festival Sipamandar Majene tahun 2023 untuk menyampaikan beberapa hal terkait bagaimana konsep Festival Sipamandar yang akan dilaksanakan pada tahun 2023 ini. Jadi untuk identitas festival yang pertama, ini sama seperti 2 tahun sebelumnya, kita mengusung nama Sipamandar Festival 2023, yang kemudian insya Allah berdasarkan hasil lokakarya tahap pertama kemarin, akhirnya kami bersama teman-teman komunitas melakukan penjadwalan ulang kegiatan. Kita mencocokkan kembali jadwal pelaksanaan kegiatan yang menjadi agenda kedinasan, kemudian kita cocokkan dengan agenda Sipamandar sendiri. Berdasarkan hasil koordinasi internal kami bersama teman-teman komunitas, akhirnya kami bersepakat untuk Sipamandar Festival 2023 ini dilaksanakan pada tanggal 8 sampai 15 Juli 2023. Kalau tema ini sudah disampaikan pada pertemuan sebelumnya oleh Pak Direktur Festival dengan Sekum Festival, tema tahun ini adalah Malebu di As-Samaturuang. Jadi ini menunjukkan peningkatan tema dari tahun sebelum, bahwa pada tahun ini kita mengusung tema bahwa komitmen memperkuat kembali komitmen yang sudah tertanam sebagai kearifan lokal, baik melalui tradisi lisan yang diwariskan secara turun-temurun. Untuk latar belakang, saya pikir ini sudah di-skip saja, sudah disampaikan pada pertemuan sebelumnya. Nah, yang coba kita kembangkan pada Festival Sipamandar, perbedaannya dari tahun 2001, 2021, 2022, dengan tahun 2023 ini, yang pertama adalah kita akan menyasar Festival Sipamandar ini akan dilaksanakan di 4 wilayah kecamatan. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk memaksimalkan pelibatan komunitas seni budaya di kecamatan lainnya. Artinya kami sangat berharap bahwa Festival Sipamandar ini tidak hanya dirasakan pelaksanaan kegiatannya, kemudian tidak hanya berpartisipasi aktif para komunitas yang ada di Ibu Kota Kabupaten Majene. Makanya kami tahun ini mencoba membuka ruang-ruang kreasi ini ke 4 wilayah kecamatan. Nah, selain itu, kenapa kami menyisir 4 wilayah kecamatan? Tujuan besarnya sebenarnya ada 2. Yang pertama, kami dinas dibantu teman-teman komunitas ingin mengidentifikasi kembali objek-objek pemajuan kebudayaan yang khas dari masing-masing wilayah kecamatan. Objek pemajuan kebudayaan yang khas ini yang kemudian akan kita tampilkan materi workshop dan akan ditampilkan dalam pagelaran festival di kecamatan maupun di kabupaten nantinya. Yang lebih besar tujuannya adalah kami dari dinas mengharapkan dibantu dengan teman-teman komunitas, ini akan ada pendataan dan pemutakhiran OPK dari masing-masing wilayah kecamatan. Yang terakhir, pengembangan festival kita tahun ini, kita betul-betul mencoba untuk melibatkan seluruh stakeholder yang terkait, baik sebagai mitra pelaksana maupun sponsorship nantinya. Nanti kami akan jelaskan lebih lanjut siapa-siapa yang kami coba upayakan menjadi mitra pelaksana maupun siapa-siapa yang kami harapkan menjadi sponsorship ke depan. Berikutnya, selepas kegiatan pelaksanaan lokakarya tahap awal kemarin pada tanggal 1 sampai 2 April 2023, ini di bawah komando langsung Bapak Kepala Dinas, kami dari Dinas bersama teman-teman komunitas ini langsung melakukan silaturahmi ke komunitas-komunitas yang ada di wilayah kecamatan. Jadi 4 wilayah ini kami sisir dalam jangka waktu 2 hari. Tanggal 1 itu kami menyisir Kecamatan Malunda, Ulumanda, Tamerodo. Hari kedua pada tanggal 2 April 2023 ini
kami menyisir Kecamatan Sendana dan Kecamatan Pambuang. Alhamdulillah, konsep awal yang kami tetapkan dari awal sebelumnya ini ada banyak masukan dari komunitas-komunitas di wilayah kecamatan, karena akhirnya kami banyak menemukan potensi-potensi OPK khas dari masing-masing kecamatan yang kemudian ternyata real di lapangan ini sudah sangat jarang dilakukan, dan kemudian sudah sangat jarang pelaku mengetahui secara detail pelaksanaan dari ritual seni dan budaya tersebut. Akhirnya ini berdasarkan hasil identifikasi di 4 kecamatan, kami menyepakati kami menyepakati 4 lokasi pelaksanaan di Festival Sipak Mandar tahun 2023 ini. Yang pertama ini kami akan melaksanakan kegiatan di salah satu base camp komunitas literasi ini, yaitu komunitas komunitas rumah kita Korumta di Desa Mekata, ini sebagai lokasi yang pertama. Kemudian yang kedua, kami mencoba menyepakati, kami ditantang ini teman-teman komunitas di wilayah Kecamatan Ulumara, kami ditantang untuk melaksanakan kegiatan ini di wilayah pegunungan. Asumsi bahwa sumber daya yang akan dilibatkan nantinya betul-betul banyak berdomisili di wilayah Desa Taukong ini, dan harapannya malah ini bisa betul-betul nanti tim panel ahli dan teman-teman dari Direktorat PTLK ini bisa bermalam satu malam lah di sana sambil kita melaksanakan kegiatan, menikmati betul-betul kebudayaan dan kearifan khas lokal di Desa Taukong, cukup khas di wilayah Kabupaten Majene. Kemudian untuk lokasi yang ketiga ini di Kecamatan Sendana, kemudian lokasi yang keempat kantor Camat Pambuang, dan untuk pegelaran puncaknya nanti akan dilaksanakan di ibu kota kabupaten, yang kemudian kami coba mengambil spotnya ini, ada satu jalan, rintisan jalan di pinggir laut, yang kemudian saat ini belum tersambung. Nah ini bayangan kami ingin kegiatan sementara ini dinamakan Pantai Batu Cincin Parape. Kenapa dinamakan Batu Cincin? Karena penahan ombaknya ini menggunakan konstruksi seperti cincin dengan beton. Makanya untuk sementara dinamakan oleh masyarakat adalah Pantai Batu Cincin Majene. Dari sisi rundown pelaksanaan kegiatan, sebagaimana yang sudah kami sampaikan tadi, ini kita akan melaksanakan pada tanggal 8 sampai 15 Juli 2023. Adapun rincian pelaksanaan, tahapan pelaksanaan kegiatannya, insya Allah pembukaan Festival Sipak Mandar didahului dengan seminar budaya dan bedah buku sastra Mandar. Ini yang kami usulkan untuk bisa dibedah ini adalah buku Sipak Mandar, sastra lisan Sipak Mandar, yang dihasilkan pada artefak pada Festival Sipak Mandar tahun kegiatan ini. Nah ini lokasi pelaksanaannya ini akan dilaksanakan di kampus Tain Sulbar Majene. Kenapa di kampus Tain? Ini insya Allah kami sudah berkomunikasi awal dengan Stain. Kami sudah proposal bahwa seminar daya ini kita akan melakukan dari kampus Tain Sulbar Majene. Mudah-mudahan di tanggal 9 Juli 2023 kita akan roadshow di perjalanan 1,5 jam perjalanan, kurang lebih menempuh 70 meter perjalanan darat, akses jalan dinas. Pertama adalah apresiasi tari tradisi tingkat SD sederajat. Nah, ini menjadi bahan diskusi juga kemarin. Kami mempertimbangkan betul saran masukan dari Mas Heru, saran masukan dari Mbak Fafa, bahwa harapannya untuk perlombaan ini kita buka seluasnya kreativitas dari masing-masing sekolah satu. Yang kedua, kita jangan untuk menyeragamkan sebuah pertunjukan seni tari. Nah, akhirnya kami bersepakat bersama teman-teman komunitas untuk apresiasi tari tradisi ini. Pertama, kita tidak akan menetapkan jenis tari yang akan dibawakan oleh peserta.
akan disebut kreativitas masing-masing sekolah. Kemudian dengan kita menetapkan satu jenis tari, maka tentu saja penilaiannya ini akan lebih fleksibel, sehingga hal-hal yang dikhawatirkan oleh Mbak Fafa tadi, bahwa khawatirlah akan mengurangi jenis ragam dari tari yang dilombakan, karena ini dilombakan, maka ini dengan kita memberikan kebebasan kepada para peserta ini, harapannya Pak Fafa ini bisa kita eliminir. Kemudian yang kedua, apresiasi alat musik tradisi. Ini juga yang kemudian hasil temuan kami di lapangan, bahwa ternyata Mandar Majene ini cukup banyak memiliki alat musik tradisi yang cukup khas, yang kemudian untuk sementara ini alat musiknya saat ini sudah sangat terbatas. Kemudian pelaku musik juga sudah sangat beberapa pelaku jenis alat musiknya ini pelakunya sudah sangat terbatas. Tingkat SMP sederhana kita coba apresiasi lomba alat musik tradisi. Untuk tingkat SMA, kenapa tidak ada di kecamatan? Ini kami coba mengangkat untuk apresiasi ini lomba drama. Jadi harapannya ini betul-betul sastra lisan, baik cerita rakyat, celuhur, itu bisa ditampilkan dalam bentuk drama musikal yang akan kita pertandingkan di tingkat SMA. Karena SMA di terbatas, maka perlombaannya ini tidak dilaksanakan di tingkat kecamatan, tapi dilaksanakan langsung di tingkat kabupaten. Kemudian ini saran dari teman-teman dari komunitas di Mata, mereka terputus lumayan panjang. Memang hilang ya suaranya ya? Pak Fiat Mulwan, apakah masih terhubung, Pak? Jadi teman-teman berharap banyak pelaku-pelaku ekonomi, banyak koleksi-koleksi dari masing-masing komunitas maupun masyarakat yang minta dibukakan ruang untuk dapat ditampilkan, dan ini kami coba respon dengan baik karena kami dari dinas tentunya dapat memanfaatkan momen ini untuk melakukan pendataan terhadap objek-objek yang diduga cagar budaya dari masing-masing wilayah kecamatan yang kebetulan ditampilkan dalam pameran masing-masing di wilayah kecamatan. Kemudian untuk wilayah Kecamatan Malunda, ini kami menyepakati dengan teman-teman komunitas di bawah ini juga atas persetujuan Pak Kepala Dinas tentunya, ini workshop untuk tradisi Palaga. Nanti ada narasi sedikit workshop Palaga, kemudian kami juga akan jelaskan nanti siapa-siapa narasumber yang akan dihadirkan dalam workshop ini dan pesertanya seperti apa, nanti dalam slide berikutnya. Kemudian yang terakhir ini pagelaran seni budaya tingkat komunitas. Jadi ini yang kemudian kami mengharapkan untuk dapat menekan, dikhawatirkan ini para pelakunya sudah mulai berkurang dan sudah jarang dipentaskan. Ini yang kami tekankan pada masing-masing komunitas di wilayah kecamatan untuk agar ini menjadi materi prioritas yang akan ditampilkan nantinya. Untuk masalah pembiayaan ini, untuk pagelaran seni budaya tingkat komunitas ini, kami akan coba berkolaborasi dengan pemerintah desa setempat. Jadi setiap objek tradisi seni budaya yang kemudian kita akan tampilkan di pagelaran ini, itu nanti kita akan minta supporting pembiayaan dari masing-masing pemerintah desa setempat. Yang kedua, pada tanggal kecamatan kedua ini Kecamatan Ulumanda, ini agak sedikit berbeda ini karena salah satu kecamatan, satu-satunya kecamatan di wilayah pegunungan. Kecamatan yang lain ini berada di wilayah pesisir. Untuk Kecamatan Ulumanda ini kurang lebih sama rundown kegiatannya. Yang berbeda ini adalah workshop yang akan kita tampilkan ini adalah workshop nilai-nilai tradisi adat Tuho. Jadi adat Tuho ini banyak sekali ritual yang mengiringinya, akan tetapi yang coba kami ingin workshopkan dalam Festival Sipak Mandar ini disepakati dengan teman-teman komunitas adalah nilai-nilai tradisinya. Jadi ini sejalan dengan tema sentral kita yaitu tradisi lisan atau sastra lisan. Ini insya Allah akan dilaksanakan di kantor Desa Taukong. Ini harapannya ini teman-teman mudah-mudahan bisa dihadiri langsung oleh
Bapak Ibu, teman-teman dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, bahkan mereka menantang kita bermalam satu malam di atas. Nanti menjadi bahan diskusi lanjutan lah dengan Bapak Ibu, teman-teman dari Kementerian. Berikutnya, di Kecamatan Sendana, sama rundown kegiatannya, akan tetapi yang berbeda ini kita coba mengangkat OPK tradisi sayang-sayang. Nanti kami akan juga jelaskan bagaimana tradisi sayang-sayang itu, siapa narasumbernya, dan siapa peserta yang akan dilibatkan. Kemudian berikutnya untuk Kecamatan Pamboang pada tanggal 12 Juli, sama agenda kegiatannya, akan tetapi workshop yang kita angkat ini adalah workshop cerita rakyat. Jadi hasil identifikasi kami dengan teman-teman komunitas literasi, sanggar seni budaya di wilayah Pamboang, ternyata banyak sekali cerita-cerita kesejarahan, banyak sekali cerita-cerita daripada zaman kerajaan, yang kemudian saat ini sudah jarang sekali diperdengarkan di masyarakat umum. Akhirnya mereka mengusulkan bagaimana kalau untuk Kecamatan Pamboang, kita fokus workshopnya ini untuk cerita rakyat. Narasumbernya juga sudah siap, kami identifikasi, para pesertanya juga sudah siap untuk mengikuti pelaksanaan kegiatan. Nah, yang terakhir di Kecamatan Banggai Timur ini akan menjadi rangkaian dari puncak pelaksanaan Festival Sipak Mandar tahun 2023. Jadi ini akan diawali dengan pameran UMKM, galeri seni budaya, kuliner tradisi. Untuk pembiayaan kegiatan ini, kami sudah mencoba membuka komunikasi dengan pihak Bank Indonesia dan pihak Rumah Kreatif BUMN. Harapannya bahwa untuk pelaksanaan pameran ini, UMKM, galeri seni budaya ini mendapat supporting dari pembiayaan dari Bank Indonesia dan Rumah Kreatif BUMN. Kemudian yang kedua, ini yang banyak diaspirasikan oleh teman-teman komunitas di seluruh wilayah kecamatan, bahwa sudah saatnya ini Majene Sipak Mandar ini menghasilkan salah satu artefak peninggalan, yaitu terciptanya rekor muri. Yang kita sepakati tahun ini itu ada tari masal Patudu Tomuane. Ini rencananya kita akan tutup sedikit jalan poros. Kita akan gerakkan seluruh siswa didik di wilayah ibu kota kabupaten untuk turun ke jalan. Kemudian akan dilakukan aba-aba serentak, masing-masing sekolah melaksanakan gerakan tari Patudu Tomuane. Untuk tidak memberatkan orang tua siswa dan sekolah, maka kostum yang diharapkan nanti ini tidak seperti kostum yang idealnya tari Patudu Tomuane ini dilakukan, pakaian perang. Akan tetapi cukup menggunakan aksesoris-aksesoris bernuansa tradisi khas Mandar Majene. Nah, ini mudah-mudahan ini salah satu niatan teman-teman komunitas, dan kami dari pihak dinas mensupport bagaimana untuk kegiatan ini bisa terlaksana, dan kami berkomitmen agar kegiatan ini bisa dibiayai melalui salah satu sponsorship sehingga kegiatan ini bisa terlaksana. Kemudian item kegiatan nomor 3, 4, dan 5, 3 dan 4 ini adalah grand final. Grand final dari apresiasi yang dilaksanakan, penjaringan atau audisi yang dilaksanakan dari kecamatan 4 hari sebelumnya. Ini akan kita tampilkan grand finalnya di panggung utama di Festival Sipak Mandar tahun ini untuk mencari pemenang terbaik dari masing-masing apresiasi, baik tari tradisi tingkat SD, apresiasi alat musik tradisi tingkat SMP sederajat. Untuk apresiasi drama musikal tingkat SMA sederajat ini akan dilaksanakan satu kali di tingkat kabupaten. Kemudian yang terakhir pada tanggal 15 Juli 2023 ini pagelaran Malam Puncak. Di pagelaran Malam Puncak ini kami akan menampilkan penampil-penampil terbaik dari komunitas yang telah pentas di kecamatan sebelumnya. Ini akan menjadi penghias dari pagelaran Malam Puncak. Kemudian teman-teman juga masih mengkonsep ini kegiatannya, apakah pagelaran Malam Puncak ini akan dikonsep dalam bentuk medley ataukah dalam kemasan yang lain. Ini masih sementara dikemas oleh teman-teman dari bidang produksi. Berikutnya,
Untuk materi workshop sendiri, sebagaimana titipan harapan yang banyak diaspirasikan oleh Mas Heru pada pertemuan sebelumnya dan Mbak Fafa pada pertemuan sebelumnya, maka kami mencoba memberikan suatu narasi sederhana lah bagaimana materi-materi workshop yang rencana kita angkat dalam workshop Festival Sipak Mandar pada tahun ini. Yang pertama, workshop tradisi Tari Palaga. Ini Desa Makata, Kecamatan Malunda. Jadi ini adalah sebuah seni tradisi yang menampilkan tari perang masyarakat yang banyak menceritakan, senandungnya itu menceritakan tentang nilai-nilai kepahlawanan. Narasumbernya ini kami ambil langsung dari para pelaku dari kecamatan. Ini ada dua, Pak Hardi Yasin dan Pak Sahren Basra. Ini mudah-mudahan bisa bergabung pada Zoom meeting pada hari ini. Kami sudah komunikasi pada pertemuan tanggal 1 yang lalu, siap hadir. Ini kami belum cek apakah bergabung bersama teman-teman komunitas di wilayah Kecamatan Malunda. Kemudian yang kedua, workshop nilai-nilai tradisi adat Tuho. Jadi ini lokasinya di Desa Taupong, Kecamatan Ulumanda. Jadi yang kita akan workshopkan ini adalah nilai-nilai tradisi, nilai-nilai kearifan lokal yang berlaku dalam masyarakat adat Ulumanda. Jadi hasil identifikasi bersama teman-teman di komunitas Kecamatan Ulumanda, hampir diyakini bahwa generasi siswa-siswi sekarang, ini nilai-nilai khas di adat Tuho ini yang sudah mulai terdegradasi dengan perkembangan zaman. Makanya ini yang coba kita akan angkat nanti dalam workshop. Mudah-mudahan ini menjadi suatu upaya kita untuk kembali melestarikan dan mensosialisasikan nilai-nilai adat sebagai nilai kearifan lokal yang berlaku dalam masyarakat Kecamatan Ulumanda. Narasumbernya juga ada dua. Ini Insinyur Basir Ibrahim dan Hari Arif. Ini juga adalah para pelaku dari ritual tradisi adat Tuho. Kemudian yang ketiga, workshop tradisi sayang-sayang di Kecamatan Sendana. Jadi ini adalah tradisi musik tradisional seperti pantun kalau di daerah di luar Sulawesi, pantun berbalas, akan tetapi diiringi petikan melodi gitar. Jadi ini penampilnya ini biasanya berpasangan melodi gitar dan penyair. Jadi alhamdulillah ini akan dihadiri narasumbernya langsung. Ini salah satu calon yang kami upayakan untuk menjadi maestro. Ini Ibu Halijah. Kemudian akan didampingi oleh Sarifuddin Ahmad. Jadi Ibu Halijah ini akan banyak mengajarkan kepada kita bagaimana teknik syair dari sayang-sayang. Kemudian dalam workshop juga ini akan kita tampilkan bagaimana teknik petikan gitarnya. Jadi kedua narasumber ini mewakili satu representasi syair dan satu representasi teknik petikan gitar. Kemudian di Kecamatan Lampanua ini workshop cerita rakyat. Jadi untuk wilayah Pambuang tadi kami menyampaikan bahwa banyak beragam cerita rakyat kesejarahan dan kebudayaan yang kemudian sudah tidak dicetak dalam buku teks tertulis, kemudian sudah sangat jarang diceritakan ke generasi penerus. Makanya kami memilih cerita rakyat sebagai salah satu materi workshop pada Festival Sipak Mandar tahun 2023. Ini antropolog di Majene, kemudian beliau salah satu tur juga dari cerita rakyat. Hamorong ini alhamdulillah bergabung Zoom meeting kita pada salah penuh juga dan ketua dari salah satu lembaga komunitas literasi di wilayah Kecamatan Pambuang. Dari sisi pelaksana ini bergabung Direktorat PTLK Kemendikbud, kemudian disebut Par Majene, dan kemudian teman-teman komunitas seni budaya sekabupaten Majene yang dalam Sipak Mandar 2023. Ini melibatkan kurang lebih ada 24 komunitas pelaku budaya Kabupaten Majene, dan ini sudah kami petakan. Halo cek, apakah sudah terdengar kembali suara kami? Sudah Pak Evo ya. Silakan dilanjut Pak. Baik, mohon izin melanjutkan. Jadi Dinas Pendidikan Islam Negeri Majene
salah satu perguruan tinggi di sini. Kemudian informasi dari Mas Yahya kemarin bahwa workshop ini hanya bisa diampu 3 workshop oleh Kemendikbud. Makanya kami mengantisipasi untuk satu workshop ini kami coba bekerja sama dengan Universitas Terbuka Majene. Kemudian ada Bank Indonesia, kemudian Rumah Kreatif BUMN, dan sponsor lain yang coba akan kami upayakan dapat mendukung pelaksanaan kegiatan di Festival Sipa Mandar tahun 2023 ini. Lanjut, ini RAB sementara yang coba kami susun. Ini masing-masing ada 8 rangkaian kegiatan yang sudah coba kami petakan masing-masing sumber pembiayaan yang bisa kami berdayakan nantinya dalam mendukung seluruh tahapan pelaksanaan kegiatan ini. Untuk seminar buku Sipa Mandar Lotongang Loani Parabue ini, itu kami berharap ini bisa dibantu pembiayaannya dari pihak Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri di Majene. Kemudian ada apresiasi seni budaya tingkat kecamatan, itu akan ada kolaborasi pembiayaan antara Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dengan Dinas Pendidikan Pemuda Olahraga Kabupaten Majene. Kemudian pagelaran seni budaya tingkat kecamatan, itu kita mengupayakan banyak disupport dari masing-masing pemerintah desa yang kemudian nilai tradisi seni budayanya yang akan kita tampilkan dalam pagelaran seni budaya di masing-masing kecamatan. Untuk pameran UMKM di wilayah kecamatan, teman-teman komunitas lokal di masing-masing kecamatan siap melaksanakan ini secara swadaya. Kemudian workshop objek pemajuan kebudayaan ini yang kami harapkan bisa diampu oleh pihak Direktorat PTLK Kemendikbudristek RI. Mudah-mudahan bisa diampu keempat workshopnya. Kalau tidak, berarti akan ada satu workshop yang coba akan kami kerjasamakan dengan Universitas Terbuka di Majene. Kemudian pameran UMKM, kuliner, produk seni budaya kabupaten, ini bagian dari Malam Puncak. Ini akan dilaksanakan selama 3 hari. Kami coba akan melakukan koordinasi dengan Bank Indonesia, Rumah Kreatif BUMN, dan akan mencari beberapa sponsorship. Kemudian tari masal Patudo Tomoane, rencana persiapan rekor muri, ini kami juga akan mencoba berkolaborasi mencari pembiayaan dari sponsorship, karena sepertinya ini agak menarik untuk kita jual ke lembaga-lembaga profit untuk menjadi pendukungan kegiatan dari upaya persiapan rekor muri. Untuk pelaksanaan kegiatannya ini karena akan ada penutupan jalan panjang, kemudian akan menggerakkan harapannya ini kurang lebih ada 200 hingga 300-an siswa di jalanan. Kami akan bekerja sama dengan pihak organisasi radio amatir Orari. Kemudian grand final apresiasi dan pagelaran Malam Puncak ini juga akan diampu di Sputpar dan pihak sponsorship nantinya. Demikian mungkin beberapa hal yang bisa kami sampaikan terkait bagaimana persiapan kami di Kabupaten dari Dinas Pendidikan, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata bersama teman-teman komunitas yang tergabung dalam panitia pelaksana Sipa Mandar ini untuk mempersiapkan dengan baik pelaksanaan Festival Sipa Mandar tahun 2023 sebagai bagian dari platform program Indonesiana Kemendikbudristek RI. Sangat berharap banyak saran, masukan, pertimbangan dari teman-teman Direktorat PTLK, khususnya dari tim panel ahli, Mbak Fafa, Mas Heru, untuk menyempurnakan lebih baik lagi kurasi festival yang sementara ini direncanakan di wilayah Kabupaten Majene. Demikian kami akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Pak Afiat Mulwan. Mungkin Bu Fafa atau Pak Heru ingin menanggapi terlebih dahulu atau nanti setelah paparan dari teman-teman yang lain, Bu? Bisa sekalian, misalnya ada penambahan-penambahan. Oke, baik. Mungkin dari teman-teman Kabupaten Majene yang lain, ada yang ingin menambahkan? Mungkin udah ada teman-teman dari juri dan juga narasumber workshop yang sudah tergabung, barangkali. Jika ada, silakan.
Iya benar, terutama kalau ada calon juri ya dari perlombaan yang akan dilakukan. Ada beberapa lomba kan. Kalau ada calon juri boleh bercerita apa yang akan dilombakan dan bagaimana kira-kira cara penilaiannya. Ya, izin Pak Moderator, ada beberapa arahan dari Pak Kepala Dinas dulu sebelum teman-teman komunitas menyambung informasi kepada dalam pertemuan kali ini. Dengan hormat kami persilakan. Baik, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang Maha Kuasa. Tadi Pak Sekretaris sudah menjelaskan secara mendetail, lebih teknis tentang berbagai rencana yang akan dilakukan, disiapkan, dan dilaksanakan khususnya pada Festival Sipamandar 2023 ini. Kami selaku Kepala Dinas hanya ingin memberi beberapa penyampaian kegiatan ini, oleh karena kami melihat poinnya salah satu adalah keuletan dan kerja keras teman-teman dari pariwisata interet dan teman-teman kolaborasi dengan para penggiat atau pelaku budaya sangat luar biasa di Kabupaten Majene, khususnya untuk Festival Sipamandar tahun 2023 ini. Ini terbangun komunikasi yang baik dan berusaha secara maksimal bahwa pelaksanaan tahun ini adalah lebih baik dari tahun sebelumnya. Salah satu poin yang sudah nampak dan saya terlibat langsung juga memantau dan ikut, yaitu kita menjemput bola dengan bertemu langsung dengan para komunitas yang ada di setiap kecamatan yang tadi sudah disampaikan. Artinya kita ingin betul-betul memberi harapan dan juga mengharapkan bahwa materi-materi budaya, materi-materi seni yang tampil benar-benar hasil olah, hasil daya di setiap kecamatan, sehingga tergambar secara menyeluruh bahwa potensi akan membuat kegiatan ke depan ini akan semakin maksimal. Banyak hal yang kita dapatkan setelah turun di kecamatan, hal-hal yang tadinya tidak terlalu kita paham, tidak tahu, dengan masukan secara langsung dari para pelaku dan masyarakat yang ada di setiap kecamatan itu, maka terbentuklah sebuah pemikiran yang lebih mengedepankan potensi-potensi seni budaya yang ada di setiap kecamatan ini untuk diangkat. Dan ini melalui proses yang cukup rasional dan mendasar, bahwa ada semacam audisi atau kegiatan yang berlangsung di kecamatan. Setelah itu, setelah ada hasil yang maksimal, itulah yang akan ditampilkan di tingkat kabupaten sebagai penutup. Dan kami mengharapkan nanti setelah pelaksanaan di setiap kecamatan ini, Bapak, teman-teman, tim paling ahli dari pusat ini bisa kita sama-sama turun di kecamatan, insya Allah kita diberi rahmat oleh Yang Maha Kuasa, kita bisa mengikuti proses awal yang akan berlangsung di kecamatan sebelum di tingkat. Yang saya sampaikan bahwa pemilihan tempat yang dilakukan di khususnya acara puncak di kabupaten itu salah satu destinasi baru yang ada di Kabupaten Majene yang sangat diminati oleh masyarakat. Saat ini perkembangan usaha kuliner dari masyarakat secara spontanitas betul-betul hidup di salah satu tepi pantai, yaitu tadi yang disebutkan, yaitu di Pantai Barape, yaitu disebut Pantai Batu Cincin. Ini memang perlu
disentuh kegiatan yang maksimal sehingga tidak sebatas masyarakat umum saja yang ada, tapi keterlibatan pemerintah lewat Dinas Kebudayaan Pariwisata dan para komunitas ini akan membuat sebuah kolaborasi maksimal sehingga hasil yang kita lebih sesuai dengan kita inginkan di daerah dan juga sesuai yang diinginkan para penentu kebijakan yang ada di pusat atau di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Begitu juga upaya untuk melahirkan sebuah rekor muri untuk sebuah tari tradisional, yaitu tari Patudu Temuane yang nuansanya adalah tari perang yang ada di Mandar Majene ini. Ini sebuah langkah maju yang ingin kita lakukan sehingga tari yang memang harus senantiasa diperkenalkan dan sering dilakukan pada acara-acara tertentu, terutama acara-acara massal, ini perlu lebih diangkat khususnya dalam festival si Pamandar ini, bahwa tari tudu di Majene atau di Mandar bukan cuma tari tudu atau patudu untuk kaum perempuan, tapi juga tari yang dilakukan oleh kaum laki-laki, yang itu tadi yang disebut Patudu Temuane. Mungkin itu tambahan-tambahan dari kami yang sekali lagi kami garis bawahi bahwa kolaborasi kerjasama antara dinas teman-teman dari Dinas Kebudayaan Pariwisata Kabupaten Majene dan pelaku dan penggiat seni di seluruh kecamatan senantiasa terbangun dengan baik. Festival si Pamandar ini adalah program yang memang harus selalu dikedepankan. Itu mungkin sekedar tambahan dari kami. Terima kasih atas kerjasama ini. Insya Allah berkah untuk kita semua. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak Moderator, jadi untuk beberapa pembicara berikutnya, saya mohon Pak Ahmad Akbar, Direktur Festival, yang akan memandu siapa-siapa yang akan dipersilakan untuk menyampaikan informasi. Pak Ahmad Akbar masih standby? Masih. Saya mohon izin melalui moderator, saya persilakan Pak Ahmad Akbar untuk memandu pembicara berikutnya, penjelasan berikutnya dari Kabupaten Majene. Silakan Pak Ahmad Akbar. Seperti dan alhamdulillah kemarin waktu kami sampaikan juga ini Bapak Mas Heru, bahwa kami turun di daerah setiap kecamatan ini juga didampingi oleh Kadis sebagai orang tua kami, sebagai pendamping kami di pelaksanaan kegiatan ini. Untuk di Malunda, Pak Bung Hendra sudah bersiap bersama dengan Pak Hardi Yasin. Pak Hardi Yasin ini akan sedikit menjelaskan seperti apa tradisi Palaga yang dikembangkan di Kecamatan Malunda. Pak Yasin sendiri ini adalah, atau Pak Hardi ini adalah pelaku dan pemerhati Palaga ini. Di masa-masa produktif beliau sering melakukan atau mempertunjukkan tarian Palaga ini. Bang Hendra, ada ya? Siap-siap Bang. Ya, silakan dipandu, didampingi Pak Hardi kita untuk menyampaikan seperti apa Palaga ini. Silakan. Ya Bang. Ya. Oke. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tidak tahu akan mulai dari mana ini, karena ini persoalan sifatnya mendadak ini untuk saya. Jadi hanya menyebut bahwa memang di Kecamatan Malunda ada semacam budaya berupa Palaga
yang memang sejak abad sebelum 17 itu sudah ada. Namun nanti pada saat tergelarnya secara masyarakat itu di Kecamatan Marunda pada saat abad ke-17, di mana pada saat ada di sini bermukim sementara Maradia Pambuang, yaitu Dayat Tulolo bersama dengan istrinya Ibu Raparague. Itulah mulai muncul di permukaan yang namanya Tari Palaga ini. Jadi ini murni merupakan budaya dan tradisi yang ada di Kecamatan Marunda. Hubungannya dengan acara Palaga ini, kenapa ada, itu sebenarnya bertitik tolak daripada tradisi kebiasaan masyarakat Kecamatan Marunda yang ditransformasi menjadi sebuah hiburan, walaupun latar belakangnya itu adalah menjadi kebiasaan masyarakat Kecamatan Marunda dalam hal membajak sawah. Membajak sawah. Jadi oleh sebab itu makanya instrumen yang ada di Palaga ini itu berupa kerbau pakai tanduk yang bersama dengan para pengembalanya. Jadi ini sebenarnya saya tidak tahu seperti apa ini harus bercerita, karena setahu saya ini saya diwawancara atau ada tanya jawab, ya. Nah, jadi saya tidak tahu apa maunya ini yang sebenarnya dari pihak Dinas Pariwisata dan Kebudayaan. Sekali lagi bahwa ini dari awal saya tidak tahu ini bahwa akan ada seperti ini. Jadi saya juga tidak ada ini untuk akan memberikan gambaran hubungannya dengan Palaga ini. Kalau bapak-bapak ini katakanlah ingin tahu seperti apa itu Palaga. Jadi Palaga itu sekali lagi saya katakan itu dilakukan pada saat ada tamu, ya, atau penyebutan tamu, atau ada acara-acara yang sifatnya menjadi acara kehormatan di masyarakat Kecamatan Marunda. Kemudian adapun seperti apa bentuknya, ya itu tadi saya katakan bahwa di samping ada dua gambaran kerbau yang pakai tanduk itu yang dimainkan oleh dua orang laki-laki, kemudian ditambah dengan para pengembalanya dan memainkan satu gerakan yang sudah dimodifikasi sedemikian rupa itu sehingga terkesan menarik. Kita lihat sebagai sebuah tarian. Ya. Kemudian sekali lagi saya katakan bahwa apa maunya saya tidak tahu ini, maunya saya ini ditanya ini apa ya. Nah, yang paling pasti ini ya memang agak unik juga ini tampilannya. Jadi agak unik juga tampilannya ini katakanlah kita punya budaya di sini ini yang namanya tari Palaga ini. Karena struktur pemainnya itu ya di samping itu ada dua yang pakai tanduk ya, seperti gambarannya kerbau. Kemudian yang lain-lainnya itu ya menggunakan macam-macam lah. Ada yang bawa cambuk, ada yang bawa apa itu namanya membajak sawah itu. Kemudian ada gendangnya, pakai gendang. Ya.
Dengan pukulan gendang itulah dikombinasi dengan semacam gerakan ya, sehingga seperti ada tarian yang lalu menari, terkesan menari kita saksikan. Seperti itu. Misalnya kalau ada pertanyaannya nanti kita tunggu untuk harus kami jawab, tapi seperti itulah gambarannya secara singkat. Jadi sekali lagi saya katakan bahwa ini sebenarnya merupakan tradisi atau budaya yang memang sudah lama terpendam ini, ya, dengan generasi sekarang ini ya sudah tidak pernah lagi lakukan. Tapi ini awalnya jauh sebelum itu sudah ada, sebelum abad atau mungkin dalam abad ke-17. Hanya saja nanti tentaranya ini ya pada saat sudah terjadi ada peradaban ya di Mandar ini, terutama pada saat adanya berdomisili secara sementara itu dia pembuang ya sebagai suaka politik pada waktu itu. Itu dijelaskan oleh para orang tua itu ya di sekitar abad ke-17. Mengapa dikatakan bahwa di sekitar itu cerita orang tua? Karena memang ini di Malunda rumit sekali kita dalam hal menjelaskan seperti apa ini budaya-budaya yang lalu atau sejarah-sejarah yang lalu, karena tidak ada literatur ya, yang bisa kita lihat kecuali hanya sebagai cerita tutur dari masyarakat itu sendiri, terutama dari orang-orang tua itu. Ya, jadi saya pikir terima kasih akan penjelasan ini. Kemudian selanjutnya kami tunggu seperti apa maunya dari pihak Dinas Pariwisata dan Kebudayaan. Ya, salam hormat buat Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan ini. Ya, salam ya kepada Pak Sekretaris Pak Apiat. Terima kasih. Ya, Waalaikumsalam. Berikutnya Pak Ahmad Akbar. Siapa? Terima kasih Pak Ardi atas singkatnya. Cuma mungkin bahwa yang berada di pusat ini mau jelas Pak Ardi, seberapa penting anak-anak sekarang mempelajari pelajar ini, utamanya generasi muda di Malunda. Tapi ya, kalau pertanyaannya seperti itu ya, karena ini ada gangguan signal juga, jadi kami menduga pertanyaannya itu seberapa penting generasi sekarang ini untuk mempelajari itu. Jadi saya kira pentingnya itu ya tidak lain anak-anak sekarang, terutama di Kecamatan Malunda itu ya mengetahui atau katakanlah dapat mengetahui bahwa di Kecamatan Malunda itu sejak dulu juga sudah punya tradisi, kebiasaan atau budaya yang sifatnya menjadi kebersamaan atau penghormatan dan penghargaan, sehingga jelas kentara di situ sebagai sebuah ciri khas akan keberadaan peradaban kita di Kecamatan Malunda. Nah, pada waktu itu. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua ya tentu saja ya sifatnya itu adalah mengapa jadi penting katakanlah dipelajari oleh anak-anak kita atau diketahui oleh anak-anak kita itu, karena itu adalah satu gambaran bahwa masyarakat kita dulu itu ya orang-orang tua kita dulu itu juga punya kreativitas ya, katakanlah di bidang seni, lalu terdorong dengan semangat kebersamaan dan penghormatan. Mengapa dikatakan? Karena tarian Palaga ini di samping dilakukan di dalam acara-acara
sosial kemasyarakatan, katakanlah misalnya di perkawinan atau di hajatan-hajatan di kampung itu, ya juga menjadi satu tradisi pada saat penyambutan kepada misalnya tamu-tamu yang terhormat misalnya. Jadi saya kira seperti itu jawaban kami. Ya, sebentar tetap di Zoom saja, artinya sebentar mungkin ada pertanyaan dari Bapak atau Seru atau siapa saja ini mau dengarkan jelas. Selanjutnya Pak Berada tadi bahwa untuk debat ini ditambah di lantai 2 kabupaten ini, artinya ada beberapa hal yang unik di atas yang ingin di dalam dan ini mereka menyebutnya adat Tuho sebagai peneman hidup bagi orang-orang yang ada di wilayah, sehingga kita namun sekarang beberapa informasi kami dapat bahwa justru generasi sekarang ini kurang tahu lagi seperti apa adat Tuho itu, siapa menjadi pedoman dalam kehidupan keseharian. Ada Pak Basri Berakhir dan mungkin Irfan Ulumata juga bisa menjelaskan dan menambahkan ada Tuho ini. Pak cerita Pak, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Halo. Kedengaran? Kedengaran Pak, kedengaran. Kedengaran ya Pak. Iya, lanjut Pak. Nah, terima kasih. Semoga hari ini bisa dalam keadaan sehat walafiat, kendatipun perut kita sudah mulai agak keroncongan, namun tetap kita semangat. Yang pertama, ada yang saya mau klarifikasi dari Pak Afiat, bahwa untuk di Kecamatan Ulumanda ini, desa yang dimaksudkan itu adalah Desa Tandalo yang ditempatkan di Taukom. Jadi tidak ada Desa Taukom, yang ada itu di Desa Tandalo. Nanti misalnya kalau dicari dalam buku atau dicari dalam literatur, nanti tidak ditemukan itu Desa Taukom. Yang ada adalah Desa Tandalo. Tapi yang mudah-mudahan ini menjadi cikal bakal nanti menjadi satu desa juga. Amin, amin Pak. Ya, ya. Kemudian yang kedua, dan ini menarik saya kira, kegiatan yang dilakukan oleh kawan-kawan atau teman-temannya pemerhati budaya. Namun kami sesungguhnya untuk di Kecamatan Ulumanda ini, kegiatan kebudayaan ini kita sudah mulai menggarap itu sejak tahun 2000. Sejak tahun 2000-an itu kita sudah melakukan kegiatan yang disebut itu revitalisasi budaya adat Tuho. Itu sejak tahun 2000-an. Sampai hari ini berlanjut terus. Kemudian ini lebih dimatangkan lagi pada persoalan nilai-nilai budaya. Sebelum saya masuk Bapak sekalian, ada juga satu usulan mungkin yang saya sampaikan ke Pak Afiat selaku panitia hari ini atau Dinas Kebudayaan. Bagusnya juga bisa juga kita lakukan itu festival makanan tradisional. Sesungguhnya juga ini perlu beberapa tahun yang lalu
ketika kita merancang satu peraturan daerah yang terkait dengan pelestarian adat budaya di Kabupaten Majene, ini juga sebetulnya pernah diwacanakan untuk melakukan festival makanan tradisional. Dan mungkin dalam seharian itu kita makan itu tidak makan nasi, tapi semua makanan-makanan yang tradisional itu kita makan di hari itu menjelang hari ulang tahun Kabupaten Majene. Itu pernah diwacanakan dulu pernah diwacanakan. Baik Bapak Ibu sekalian, terkait dengan adat Tuho sebetulnya ini agak panjang memang kalau ini agak mau diurai, namun demikian ini kita coba agak singkat-singkat. Di poin-poin inti saja, nilai-nilai yang akan terus kita lestarikan atau terus kita kembangkan yang ada di Kecamatan Ulumanda ini, ada 4 aspek atau ada 4 hal yang tradisi yang terus berkembang di masyarakat dan sebagian tradisi itu masih terlestari. 4 aspek yang saya maksudkan itu adalah Saka Pambojangan. Ini bahasa kami dari Ulumanda itu disebutkan Saka Pambojangan. Saka Pambojangan itu kira-kira diartikan itu adalah aturan main yang digunakan ketika kita mau melaksanakan hajatan kawin mawin. Jadi kalau kita mau berkeluarga atau kawin mawin, ada namanya Saka Pambojangan. Dan Saka Pambojangan itu memiliki aturan yang lengkap, sempurna, dan tidak bisa kita melakukan kawin mawin itu kalau aturan-aturan itu tidak dilewati atau tidak dilaksanakan. Dan sampai hari ini itu terlestari. Akan tetapi ini perlu lebih kalau ini bisa menjadi satu pembelajaran dan menjadi muatan-muatan lokal di sekolah-sekolah, khususnya di daerah kami ya. Kemudian ada namanya Saka Pariama. Saka Pariama itu kira-kira pengertiannya begini. Setiap masyarakat itu mau bertani, ini juga memiliki aturan tersendiri. Jadi tidak boleh melakukan bertani tanpa mengikuti aturan-aturan atau ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan yang berkaitan dengan Pariama. Kemudian ada juga namanya Saka Pandatomate. Pandatomate itu yang bagaimana memberi perlakuan terhadap orang yang meninggal ini berdasarkan strata sosial. Ya. Ini juga masih ditemukan di masyarakat kami yang ada di Kecamatan Ulumanda atau di komunitas adat Tuho yang ada di Ulumanda. Jadi seringkali kita menemukan itu ada orang meninggal itu kemudian diberikan perlakuan khusus karena memang ada aturan-aturan yang menjadi aturan main di komunitas adat Ulumanda. Kemudian yang keempat ini ada juga tradisi yang terkait dengan Repuangulu Rendengan Tanotong atau Panatak Sarihu Repuangulu Rendengan Tanotong. Panatak Sarihu itu aturan. Sarihu itu karena orang-orang dulu itu hanya mampu keterbatasannya hanya mampu menghitung sampai 1000. Sehingga disebutkan Sarihu. Jadi ada aturan beribu-ribu aturan. Beribu-ribu aturan. Repuangulu Rendengan Tanotong. Jadi di situ ada aturan yang beribu-ribu macam aturan dan penjelasan. Nah, ini juga terlestari sampai hari ini, namun sebetulnya diakui bahwa khusus untuk Repuangulu Rendengan Tanotong inilah yang seringkali kita diskusikan oleh karena memang sudah banyak masyarakat komunitas masyarakat adat Ulumanda itu yang meninggalkan tradisinya yang terkait dengan Repuangulu Rendengan Tanotong. Nah, padahal sesungguhnya Repuangulu Rendengan Tanotong ini menjadi nilai perekat atau nilai pemersatu di dalam masyarakat itu, sehingga hampir kita tidak temukan di Ulumanda itu ada komunitas adat Ulumanda itu ditemukan ada perselisihan atau ada pertengkaran-pertengkaran
atau ada hal-hal yang menyebabkan keretakan atau yang menyebabkan itu di Ulu Manda itu terjadi perselisihan yang menimbulkan korban atau menimbulkan pembunuhan atau menimbulkan pengusiran masyarakat ke tempat lain. Karena kenapa? Karena ada aturan yang mengatur di Repangulu Rente Talokong. Namun kita akui, kembali kami katakan itu, memang kita akui sudah banyak nilai-nilai dalam masyarakat itu yang sudah tidak dipahami lagi. Dan saya meyakini kalau ini sudah tidak dipahami pasti ini ditinggalkan. Oleh karena itu saya sangat saya memberikan apresiasi terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh dinas terkait hari ini yang mencoba untuk mengangkat dan menguatkan kembali terhadap tradisi-tradisi masyarakat itu yang menjadi simbol pemersatu. Kemudian yang lain sebetulnya di Ulu Manda juga itu yang terkait dengan kebiasaan-kebiasaan lain itu juga ada dikenal dengan namanya tope manna. Tope manna itu sendiri dibagi dalam 4 kategori. Ada pemanna memberikan penghormatan terhadap siapa yang datang dalam sebuah acara. Apakah dia itu acara yang ada hubungannya dengan adat istiadat, atau ada kaitannya dengan kegiatan-kegiatan sosial, biasanya itu dilakukan pemanna. Kemudian ada pemanna yang dilakukan terhadap pengakuan kesetiaan terhadap pemangku adat. Ada juga pemanna seperti itu, dan pemanna itu tidak sembarang yang bisa melakukan. Dia memiliki kriteria tersendiri dan memiliki ketentuan-ketentuan tersendiri terhadap siapa yang akan memanah terhadap pemberian pengakuan kesetiaan terhadap pemangku adat. Misalnya di hadapan Tomakaka misalnya ada orang yang diberikan kewenangan untuk melakukan pemanah, pengikrar kesetiaan. Kemudian ada juga namanya pemanah Mandebarani. Pemanah-Mandebarani ini adalah diberikan kepada pasukan yang ketika dia melakukan perang, kemudian dinyatakan ini menang, atau dia memenangkan pertarungan, atau dia memenangkan satu negosiasi terhadap sebuah persoalan. Misalnya, ada anggota adat yang diberikan tugas untuk menyelesaikan sebuah persoalan. Kalau persoalan itu dia mampu selesaikan dengan baik, maka ketika dia kembali ke daerahnya atau kembali ke kampung halaman, dilakukan upacara pemanah, memberikan penghormatan terhadap keberhasilan. Nah, kemudian yang terakhir ini ada juga namanya pemanah Pandatomate. Nah, ini juga ada juga pemanah Pandatomate. Artinya ketika ada orang yang meninggal ini, tapi ini hanya berlaku pada kelompok masyarakat yang memiliki strata sosial yang tinggi. Misalnya Tomakaka meninggal atau keluarga Tomakaka meninggal. Ini ada pemanah Tomate di sana. Sebelum dilepaskan ke pekuburan, dilepaskan untuk dibawa ke peristirahatan terakhir, ini dilakukan dulu pemanah. Atau ketika yang bersangkutan ini masih berbaring, sebelum dibawa ke pekuburan, terkadang juga dilakukan pemanah di situ. Akan tetapi yang umum terjadi adalah pemanah dilakukan pada saat sang mayat ini akan dibawa ke peristirahatan yang terakhir. Jadi sesungguhnya kalau bicara tentang adat Luo, yang intinya adalah bagaimana kebiasaan-kebiasaan itu menempatkan menghidupkan kebiasaan yang mengedepankan sisi kemanusiaan. Oleh karena itu sebetulnya kalau kita mau bicara tentang nilai-nilai adat Luo yang ada di Kecamatan Ulu Manda ini, khususnya misalnya Saka Pembujangan dan ini masih berlaku, hampir sebetulnya yang punya hajatan ini tidak begitu susah.
Misalnya kalau ada orang yang mengawinkan anaknya, misalnya kalau laki-laki mau kawin, misalnya hampir sebetulnya tidak begitu susah. Karena kenapa? Karena semua masyarakat itu atau rumpun keluarga itu berkumpul dan memberikan bantuan, memberikan sumbangan dan lain-lain sebagainya. Dan hampir tidak ada kendala-kendala yang bisa ditemukan di situ. Begitu juga pihak perempuan. Pihak perempuan itu di dalam menerima laki-laki atau pihak keluarga laki-laki, ini juga melihat sosok siapa yang datang. Kalau sosok yang datang ini adalah sosok yang memiliki kemampuan, maka pihak perempuan juga ini membuat target yang sesuai dengan kemampuan laki-laki. Tapi misalnya kalau perempuan yang melihat bahwa yang datang ini adalah memiliki kemampuan yang tidak begitu bagus pada sisi ekonominya, maka pihak perempuan juga menyesuaikan. Dan inilah salah satu tradisi yang masih melembaga sampai hari ini, sehingga ini perlu kita terus kita ikat, terus kita sempurnakan, dan terus kita kita kembangkan. Sebetulnya kami pernah berpikir untuk saya kira dari dinas kebudayaan ini bisa memprogramkan tentang pelestarian adat istiadat di Lumanda dalam satu bentuk dokumen atau dikatakanlah bentuk buku. Ini bisa dibukukan. Dan saya kira ini banyak literatur yang bisa diambil atau bisa kami berikan untuk bagaimana nilai-nilai tradisi ini bisa kita kembangkan. Saya kira hanya itu saja yang menjadi informasi singkat dari kami, dan saya kira di bulan Juli yang sebagaimana tadi yang disampaikan oleh panitia ini akan dilakukan festival, dan nanti di sana kita akan bisa bicara panjang dan bisa kita bicara atau bisa kita mengurai lebih detail terhadap aspek hukum yang berlaku di adat tuhu di Kecamatan Lumanda. Kami ulangi, aspek hukum yang berlaku, misalnya hukum pambujangan, hukum pariana, hukum mate, kemudian tanah tak sarligu, repong ulu renjaga tahu. Saya kira dari saya mungkin itu cukup, mudah-mudahan ya bermanfaat. Terima kasih Pak Basri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Pak Basri. Ini makin memberikan keterangan-keterangan yang membuat kita makin penasaran untuk segera berada di Desa Tandialo. Tadi sudah sampai diklarifikasi bahwa Taukong ini bukan desa tapi dusun ya, dan desa Tandialo. Terima kasih Pak Basri. Sebentar kita tetap akan lanjut pertanyaan-pertanyaan yang akan disampaikan Pak Noli. Kemudian ke Sendana, mungkin secara singkat Pak Masdar bisa menjelaskan apa musik sayang-sayang ini yang akan kita workshopkan di Sendana. Pak Masdar. Ya. Ya. Gimana? Pak Masdar, dengar? Menjelaskan secara singkat seperti apa musik sayang-sayang yang akan kita workshopkan ini. Sebentar juga bisa oleh Sadia hanya beberapa tradisi di Sendana. Silakan Pak Masdar. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, saya langsung saja ingin menjelaskan sedikit ini terkait masalah sayang. Sebagaimana kita ketahui bahwa sayang-sayang ini merupakan musik tradisi atau sekaligus budaya yang berada di Sulawesi Barat, khususnya di Majene ini, di Mandar.
yang dimainkan itu sejak zaman dahulu sebenarnya sampai saat ini. Sayang Sayang ini dimainkan biasanya tiga personil, pemain gitarnya sama penyanyi, 2 orang biasa berbalas pantun. Kemudian dalam hal apa biasanya dimainkan ini pesan saya itu biasanya pada acara perkawinan atau hajatan atau acara-acara tertentu yang mungkin bisa membutuhkan sebuah hiburan pada zaman dahulu. Hingga saat ini masih ada seperti itu. Kenapa dikatakan Sayang Sayang? Sesuai dengan lagunya, setiap menyanyikan itu berbalas pantun, misalnya itu selalu mengatakan itu ada sayangnya, maka dikatakan itu Sayang Sayang. Dan sebenarnya itu adalah merupakan ungkapan atau perwakilan perasaan sebenarnya itu yang disampaikan misalnya kepada apakah itu lawan jenis atau kekaguman pada seseorang atau benda-benda lah begitu kurang lebihnya. Sayang Sayang ini kalau di Mandar bukan cuma Sayang Sayang saja yang ada di Mandar, banyak petikan yang bisa dimainkan. Seperti kan pada umumnya Sayang Sayang ada musik petikan talu-talu, petikan rebana, petikan andurudan, dan semua musik itu punya ciri khas tersendiri. Misalnya petikan andurudan, ya bisa ya karena ada di situ katanya andurudan, kemudian kalau petikan rebana misalnya nuansanya itu nuansa religius rebana, dan ada juga tipalayo, petikan tipalayo. Jadi setiap kali yang mulai itu lagunya ada kata tipalayo di situ, dan tidak jauh beda dengan pesan sayang. Begitu punya pesan sayang, sebagaimana saya jelaskan tadi, Pak, Sayang Sayang itu karena ada sayang-sayang di depannya sebelum masuk pantunnya. Dan untuk mempelajari ini Sayang Sayang ini, saya kira kita perlu waktu untuk belajar. Kemudian ada skill tersendiri dari seorang pemain itu. Jadi pesan sayang ini memang butuh keuletan sebenarnya. Jadi, kenapa perlu di workshopkan? Saya kira tadi sudah dijelaskan di depan. Ya, saya sedikit menambahkan bahwa memang perlu di workshopkan karena pesan sayang ini sudah memang mulai agak kurang diminati, utamanya para anak-anak muda yang meminati itu yang kalangan orang tua sebenarnya. Dan ini diworkshopkan untuk bagaimana kita mengajak anak-anak muda ini, para remaja, untuk melestarikan budaya kita yang ada di Mandar. Saya kira itu sedikit penjelasan dari saya. Mungkin kalau ada teman-teman yang bisa menambahkan, ya kita persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Secara umum sayang ini apa ya, kita menyebutnya hampir semua kategori itu kita menyebutnya yang sayang. Padahal sebenarnya sayang ini menjadi salah satu bentuk petikan sebenarnya, bentuk lagu. Sama ini semisal dengan ketika misalnya kita menyebut kata Indomie. Padahal yang kita maksud adalah superni atau interni. Ada banyak jenis, tapi
terkadang kita kalau misalnya sudah ada yang memetik gitarnya, langsung kita menamainya sayang-sayang, padahal jenis lain yang dilakukan misalnya. Jadi sebenarnya sayang-sayang kita ini banyak jenisnya sebenarnya. Cuma hampir yang mendominasi seluruh menjadi perwakilan itu kita sebutnya sayang-sayang. Kenapa di Sendana? Ternyata di Sendana ketika kemarin kita jalan-jalan ke sana, ada beberapa informasi yang kami dengar, kita temukan bahwa ternyata masih ada beberapa kelompok di sana yang aktivitasnya melihara beberapa tradisi atau alat musik tradisi, dan mereka masih mainkan yang kami berada di kota ini, beberapa jenis yang disebutkan itu baru kami dengar, dan ternyata memang banyak yang masih dilestarikan di sana. Ada Ibu Cahadia, silakan mungkin menambahkan sedikit tentang seperti apa keberadaan alat-alat musik tradisi di Sendana ini. Cek. Ibu Cahadia, ya, silakan Bu. Kedengaran? Suara saya kedengaran? Terdengar, Bu. Boleh, ya. Silakan. Oke. Baik, terima kasih Bapak Ibu, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Mohon maaf saya tidak buka kamera. Jadi pada kesempatan ini saya mungkin tidak akan bercerita banyak mengenai tradisi atau ritual mengenai apa yang Sendana punya, karena secara skop saya tidak berkompetensi atau mempunyai kapasitas untuk menjelaskan banyak tentang hal itu. Namun sebagai putri Sendana, saya adalah salah satu anak patola dari komunitas adat Limboro Rambu-Rambu. Jadi desa Limboro Rambu-Rambu ini mempunyai sejarah panjang tentang komunitas adatnya tersendiri, dengan ritual-ritual dan kekayaan cerita, kekayaan alam, sumber daya alam, dan terutama tentang berbagai hal yang mungkin selama ini belum pernah diekspos, termasuk alat musik yang tadi Pak siapa namanya jelaskan ya sebelumnya gitu. Dan di Limboro sendiri sebenarnya halo. Lanjut, bagus Pak. Kedengaran, Bro. Oh iya. Oke, mungkin kaitannya dengan Pasang Sayang, selama ini di Limboro itu ada beberapa hal yang ketika ada kegiatan yang berkaitan dengan ritual-ritual atau tradisi yang biasa kami tampilkan di kampung, itu salah satu hal yang diangkat adalah Pasang Sayang. Tapi bukan hanya itu, bukan hanya Pasang Sayang, ada beberapa musik tradisi juga yang sering tetua kami tampilkan. Cuman secara mungkin saya butuh untuk mengkaji lebih jauh. Itu tugas kami sebagai anak patola, dan sejujurnya di kesempatan ini kami juga mungkin akan menyampaikan kami butuh support gitu. Kami butuh dukungan dari mungkin teman-teman pegiat budaya, pegiat literasi, atau pegiat pemerhati budaya yang ada di Kabupaten Majene umumnya gitu, karena banyak hal yang tersembunyi, banyak hal yang unik bukan hanya dari Limboro, dari beberapa tempat yang selama ini saya lihat di Sendana itu yang perlu dikembangkan. Dan kalau untuk bercerita pada hari ini mungkin tidak cukup waktu, dan saya mungkin tidak bisa menjelaskannya secara terperinci dan lebih jauh, karena memang butuh riset awal begitu Bapak Ibu. Jadi sekedar yang saya tahu, karena saya kebetulan memang anak yang lahir dan dibesarkan di sana, sekedar yang saya tahu adalah sekedar yang saya lihat begitu. Dan secara dalam mungkin mengenai apa maknanya, mengenai
harus lebih lagi. Tapi di kesempatan ini saya bersyukur karena beberapa meskipun tidak rinci dan tidak mungkin tidak sesuai dengan ekspektasi awal teman-teman sekalian. Jadi beberapa saat ini misalnya yang kami daftarkan di komunitas adat Nusantara itu, dan di sini ada beberapa alat musik instrumen, misalnya ada tambolang, jadi alat musik yang terbuat dari bambu besar dimainkan dengan cara ditiup gitu. Terus ada reog juga, alat musik yang terbuat dari bambu juga dimainkan dengan cara dipukul. Terus ada beberapa jenis keke ya, ada keke taring. Jadi keke taring ya sesuai dengan namanya, keke ini dibuat dari bambu juga, taring. Kalau bahasa kampung, bahasa daerahnya taring. Juga dimainkan dengan cara ditiup dan disambungkan dengan daun kelapa di ujungnya. Gitu. Jadi taring disambung dengan dengan kelapa, dimainkan dengan notasi-notasi tersendiri. Saya tidak tahu juga memainkannya. Gitu. Terus ada keke puapare. Jadi setiap musim panen padi tiba, kami biasanya memanfaatkan sisa-sisa atau batang padi ini sebagai alat untuk berkomunikasi dengan tetangga kebun yang lain dengan cara saling memanggil, memanfaatkan pohon padi yang sudah kami panen padinya, dan pohonnya itu kami buat instrumen musik dan kami berkomunikasi dengan tetangga kebun yang berjauhan, tapi kami bisa berkomunikasi dengan menggunakan keke pohon padi tersebut, gitu, dengan cara ditiup juga. Terus ada jarumbing, jadi alat musik berbentuk pipih yang terbuat dari pelapa pohon, terus digetarkan juga dengan cara ditiup. Gitu. Ada tace juga, jadi tace itu juga terbuat dari pelepah yang juga dimainkan dengan cara ditiup juga. Gitu. Terus ada gongga itu mungkin semua orang tahu. Jadi terus ada rewana, ada suling, ada kecapi, ada gantrang, ada calo, dan beberapa alat musik yang lain yang sebenarnya sering dimainkan bersamaan dengan alat-alat musik yang sudah tadi saya sebutkan, dan itu harmonisasinya luar biasa ketika para orang tua yang bermain, dan beberapa kali ditampilkan sejauh ini, tapi belum sempat sampai ke kecamatan. Itu bisanya hanya di desa. Dan pertemuan kemarin saya sempat menceritakan ini ke teman-teman, ke bapak yang hadir pada saat diskusi dengan panitia Kecamatan Sendana, dan mereka tertarik dan ingin mencari tahu lebih jauh. Dan bersyukurnya karena alhamdulillah saya bisa saya bisa berkoordinasi dengan para pemain-pemain yang masih ada sampai sekarang ini, dan di kesempatan ini juga saya meminta teman-teman sekalian untuk berbicara tentang tradisi. Ya, saya ingin bukan hanya berbicara sebatas lisan saja, tapi bagaimana ke depan bisa difasilitasi dan disupport untuk bisa mendokumentasikannya secara tertulis seperti teman-teman dari komunitas lain seperti dari Ulumanda. Bersyukurnya dari Ulumanda banyak pegiat-pegiat budaya dan pemerhati budaya, ada maestro-maestro yang memang ada ketertarikan untuk mendokumentasikannya dan menggaungkannya secara ini sampai ke, bukan hanya sampai ke kabupaten, bahkan saya lihat sudah masuk TV gitu. Dan saya berharapnya Limboro juga, bukan hanya Limboro, tapi karena terkhusus karena saya orang Limboro, saya berharapnya ke depan ada perhatian khusus, ada treatment khusus supaya kita sama-sama menggali potensi apa kira-kira yang bisa kita angkat, potensi apa kira-kira yang bisa kita angkat supaya hal-hal yang unik tadi saya sebutkan itu, hal-hal yang menarik yang tadi kita harapkan untuk bisa diekspos itu lebih terekspos lagi gitu, dengan
referensi yang lebih baik, bukan hanya sekedar bercerita, bukan hanya sekedar menyampaikan dengan lisan dan mendengarkan secara ini Pak cerita dari mulut ke mulut saja, seperti apa yang saya lakukan sekarang. Meskipun memang sebelumnya saya sudah melakukan riset awal, tapi mungkin itu belum cukup untuk menjadi referensi agar bisa bercerita lebih jauh lagi, ya begitu. Dan kaitannya dengan pasangan saya mungkin nanti bisa kita diskusikan lagi, mungkin nanti bisa kita kolaborasi dengan pemain musik dari Limboro. Dan sebenarnya bukan hanya alat musiknya saja yang saya bilang unik. Ada beberapa hal lain yang Limboro punya yang mungkin pada kesempatan ini saya tidak berkapasitas untuk menjelaskan hal itu. Mungkin di lain kesempatan, misalnya tarian atau makanan atau apa, atau ya banyaklah hal lain. Tapi untuk kesempatan ini saya bersyukur karena diminta untuk menjelaskan ala kadarnya tentang apa yang kami punya di sana, dan itu ada kaitannya dengan apa yang nanti Sendana akan workshopkan di kegiatan si Pamandar nanti, begitu. Terima kasih. Kalau ada sanggahan atau ada masukan boleh langsung Bapak Ibu. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Saadiah. Mungkin Pak Ahmad Akbar untuk mempersingkat waktu, karena waktu sudah tersisa dikit lagi. Kita dengarkan dulu tanggapan dari Ibu Fawarti Utami dan juga Bapak Heru Hikayat. Silakan Ibu Fafa dan Bapak Heru. Halo, Mbak Fafa, mau siapa duluan? Wow. Oke, Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas pemaparannya, dan ya kita habis waktu. Ini tidak cukup kita lokakarya 2 jam, harusnya lokakaryanya offline tetap muka 1 minggu kayaknya baru cukup. Begini Bapak Ibu, memang ini yang disebut dengan adaptasi kebiasaan baru ya. Jadi saya, Mbak Fafa, teman-teman panel ahli lain direkrut menjadi panel ahli karena memang kami ada sedikit pengalaman dalam penyelenggaraan festival. Tapi kemudian kalau kita berdiskusi tentang festival secara online, itu sebenarnya keterampilan baru yang harus dipelajari secara khusus. Jadi online, lokakarya online itu sebenarnya yang nggak ada sekolahnya. Ini keterampilan harus dipelajari sendiri. Jadi kami harus membayangkan, kami harus berimajinasi dari jarak jauh. Nah, lalu apa-apa yang tadi dipaparkan, satu hal yang saya garis bawahi adalah tentang ruang. Maksudnya begini, kalau kita bicara tentang rundown, itu isinya bukan hanya waktu ya, jam 9 sampai jam 10 apa, jam 10 sampai jam 11 apa, dan seterusnya. Tapi juga ruang, karena rincian kegiatan yang sudah dicantumkan dalam rundown itu terikat pada ruang. Kegiatan pertama, kegiatan kedua, apakah masih di tempat yang sama atau ada perpindahan dan seterusnya. Nah, karena tadi mendengar paparan teman-teman dari Majene itu festival akan tersebar di ruang yang luas lintas kecamatan, maka sebenarnya itu perlu strategi pengaturan yang baik. Itu mungkin salah satu yang bisa kita bicarakan, kita menjadi topik bahasan pada saat Lokakarya Luring nanti. Sebentar, ini rencana festivalnya Juli ya. Berarti segera setelah sesi 2 Lokakarya ini, Mas Abi, kita harus berkoordinasi tentang jadwal, karena kalau festivalnya didahulukan masih tengah tahun, itu harus disegerakan Lokakarya Luringnya. Nah, sekali lagi, karena sebaran ruangnya meluas lintas kecamatan, salah satu topik bahasan kita pada saat Lokakarya Luring nanti adalah pengaturan logistik ya, bagaimana agar urut-urutan, karena kan tadi teman-teman sudah memaparkan rundown ya, bagaimana agar urutan itu bisa terlaksanakan dengan baik. Di atas kertas dengan pelaksanaan itu kan seringkali berbeda. Itu pertama. Terus yang kedua, bagaimana juga agar pengunjung itu tidak kehilangan fokus. Ini kita bicara tentang alur. Tadi kan teman-teman berusaha membuat paparan yang ringkas, tapi kan tetap saja panjang. Dan tentu saja kenyataannya jauh lebih panjang dari itu. Nah,
bagaimana agar pengunjung festival itu nanti tidak kehilangan fokus mengikuti kegiatan demi kegiatan, subkegiatan yang berpanjang-panjang dan apa namanya, ya mungkin saja rumit. Nah, itu nanti kita diskusikan. Jadi sekali lagi, rundown itu hubungannya dengan logistik, hubungannya dengan bagaimana alur. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, tadi disebut-sebut tentang tari massal ya untuk memecahkan rekor muri. Mbak Fafa mungkin bisa bercerita lebih banyak karena dia pengalaman dalam pergelaran tari massal. Tapi saya mau bercerita bahwa di daerah-daerah lain, gelaran tarian massal untuk rekor muri itu cukup banyak dilakukan. Kabupaten Gayo Luas di Aceh itu memegang rekor muri untuk tari massal saman. Saya lupa berapa ribu lah, 10.000 atau berapa gitu. Dan biasanya memang yang dikerahkan itu pelajar, mobilisasi pelajar. Nah, sekali lagi pada masalah logistik, yang harus diperhatikan adalah bagaimana agar pergelaran tersebut terlaksana dengan baik. Karena sebenarnya kan kita tahu secara substansi itu yang penting itu bukan soal rekor murinya, tapi bahwa ada ratusan atau bahkan ribuan, puluhan ribu generasi muda mempraktekkan tarian yang kita anggap penting itu, tarian atau apapun ya, tarian yang kita anggap penting itu. Nah, kalau misalnya pengorganisasiannya, manajemennya kurang baik, nanti kesan yang didapat para pelajar itu bukan tentang tarian itu sendiri, tapi dia harus berlama-lama di sebuah lapangan, panas-panasan, harus mendengarkan pidato pejabat yang dia juga nggak ngerti-ngerti amat gitu. Kemudian juga hal-hal yang kurang menyenangkan lainnya itu akan tercetak di dalam memorinya dan kemudian dia menjadi punya kesan yang kurang baik tentang tarian itu. Rekor murinya dapat, tapi regenerasinya tidak dapat. Nah, itu nanti kita harus diskusi secara khusus. Apa-apa yang bersifat massal, tantangan pengelolaannya juga menjadi lebih besar. Nah, itu poin kedua usulan saya untuk Lokakarya Luring. Nanti kita berdiskusi secara khusus tentang pergelaran yang sifatnya massal. Mau itu tarian, mau itu kuliner, mau itu apa namanya, pameran benda diduga cagar budaya misalnya atau apapun. Nah, poin ketiga tentang pameran benda diduga cagar budaya, kayaknya itu juga nanti kita harus ada sesi khusus tentang itu pada saat Lokakarya Luring. Lalu yang di awal sudah saya singgung tentang dramaturgi dan tradisi lisan. Jadi sebenarnya banyak hal-hal yang perlu kita diskusikan secara lebih terelaborasi. Tapi kan seperti biasa, sumber daya, waktu, energi kita terbatas. Maka nanti setelah ini, tugas saya sama Mbak Fafa, kami harus berdiskusi, merumuskan kira-kira siapa narasumber yang tepat untuk Lokakarya Luring di wilayah Majene. Saya sendiri belum menginjakan kaki di Majene dan saya belum tahu apakah nanti akan saya sampai ke sana atau tidak. Tapi saya menjanjikan bahwa saya sama Mbak Fafa dan teman-teman panel ahli lain akan berupaya untuk apa namanya, memilihkan, merekomendasikan narasumber yang terbaik buat Majene. Itu saja dari saya, Mas Abi. Silakan Mbak Fafa. Silakan Bu Fafa. Masih sungkarnya sudah mepet sekali. Terima kasih luar biasa teman-teman, sekali lagi Kabupaten Majene dengan progres yang secepat ini, sekalipun tetap ada beberapa catatan dengan hal-hal yang teman-teman semua nanti panitia pelaksana harus berpikir tentang energi yang harus dikelola begitu, karena festivalnya cukup panjang, 8 hari. Bukan hanya fisik tentunya, materi sekilas saya lihat di RAB juga lumayan besar. Ini juga perjuangan teman-teman untuk mendapatkan kerjasama di berbagai bidang. Dan satu lagi, setelah kita lihat peta ini antar 5 titik ya, 5 titik venue ini ternyata dari ujung ke ujung begitu. Nah, ini yang dibutuhkan. Saya hanya berpesan di setiap venue, di setiap lokus itu pasti akan ada koordinator masing-masing yang mungkin nanti mempersingkat terkait dengan koordinasi hal-hal yang mesti disiapkan semuanya, apakah bisa kerjasama dengan karangtaruna setempat dan sebagainya dan sebagainya.
dan saya melihat ada pengajuan workshop ini 4 narasumber. Saya tanya di sini, mungkin masih ada Mas Yahya, karena memang workshop yang diadakan terkait dengan potensi-potensi lokal yang ada di Kabupaten Majene seperti tari Palaga, tradisi adat Tuho, kemudian sayang-sayang dan cerita rakyat. Apakah tidak kemudian disayangkan terkait dengan menghadirkan narasumber yang mungkin kapasitasnya lebih untuk juga membuka jaringan-jaringan ke depan. Ini hanya wacana sekali lagi, tapi teman-teman yang lebih berhak untuk menentukan. Dan tentunya sini sudah banyak mulai nama-nabatkan juga terkait. Mas Abi bisa lanjut? Bisa, Bu Papa, sudah terdengar suaranya, silakan. Ya, mohon maaf karena saya berada di pelosok di antara Kabupaten Muara Bungo dan Kabupaten Damasraya di Provinsi Jambi, juga sedang melakukan belusuan terkait riset dan pendampingan festival. Jaringannya benar-benar tidak mendukung. Jadi begini, terkait dengan apa ya, mungkin rasa penasaran juga, mungkin dengan menggelar pertunjukan massa mencapai murid ini, teman-teman harus kaji ulang gitu, kaji ulang. Dan ya mungkin penting untuk sebuah daerah gitu, tapi banyak hal terkait dengan pelaksanaan tari massal dengan rekor muri ini banyak menyisakan problematik. Misalnya di Solo sendiri yang sudah terlalu sering mengadakan hajatan-hajatan besar, di tahun 2018 itu menggelar 1000 tari gambyong di ruas Jalan Slamet Riyadi. Ini perkara teknis rekrutmen yang sangat tidak bagaimana pelajar kemudian diharuskan di setiap sekolah mengirimkan kuota-kuota, ada 50, ada 20 dan sebagainya. Tapi dalam pelaksanaannya teman-teman banyak lalai terkait dengan persoalan hal-hal teknis di berapa ini. Kalau massal itu pasti ratusan, mungkin ribuan. Tadi Kak Heru menyebut ada 15.000 penari saman di Gayo Luas. Itu bisa teman-teman juga klik Gayo Saman festivalnya, atau Festival Likurai di perbatasan Atambua dan Belu itu di Lembah Fulan Prehan juga memobilitaskan 15.000 penari anak-anak Likurai yang sebetulnya bagaimana dengan persoalan hal-hal logistik, air minum, toilet, makan, PPPK, pos kesehatan, pos informasi dan sebagainya. Ini yang selalu agak abai terhadap pelaksanaan yang terkait dengan persoalan tari-tari massal, apalagi pencapaian muri. Mungkin dari tidak bisa ini kan sharing-sharing, mungkin di warning dari sekarang terkait dengan hal-hal yang mengantisipasi adanya problem-problem. Misalnya itu akan pakai musik. Terjadi di Kota Solo yang bisa mendengar live music gamelan tari gambyong itu hanya diperkirakan 200 penari. Selebihnya karena sound system terputus, yang 800 penari tidak bisa mengikuti tariannya. Karena tidak ada ater, tidak ada musik yang bisa didengar. Jadilah ratusan penari ini menangis karena sudah sejak sebelum subuh mereka sudah berdandan dan sebagainya, sudah bermain stadion, berpanas-panas dan sebagainya. Nah ini hal-hal yang mesti dikaji-kaji ulang terkait dengan pelaksanaan.
Mungkin itu karena terbatasnya waktu akan membaca kembali ulang. Sekali lagi ini festival yang panjang. Teman-teman harus berbagi energi, berbagi konsentrasi, juga mengupayakan hal-hal terkait dengan mungkin nanti bisa diperjelas dari PTLK akan disupport apa sehingga detail dari awal sekarang tidak mengulang kembali problem-problem di tahun kemarin. Ketidakjelasan ternyata tidak mungkin sehingga teman-teman harus mengundur festivalnya dan beberapa program harus di skip begitu. Nah, ini saya pikir masih punya rentang waktu setelah pasca Lebaran untuk bekerja dalam SIPA Mandar. Baik, terima kasih Ibu Fafa, Pak Heru, dan Bapak Ibu serta teman-teman yang sudah hadir di Zoom meeting ini dan mengikuti seluruh rangkaian Lokakarya sesi kedua. Mungkin karena terbatasnya waktu, maka Lokakarya sesi kedua ini sudah harus berakhir, dan semoga hasil diskusi dan juga hasil pembicaraan pada siang hari ini berdampak baik bagi persiapan dan juga pelaksanaan Festival SIPA Mandar tahun 2023 ini. Baik, saya sebagai moderator izin undur diri. Sampai bertemu di Lokakarya Luring. Salam sukses dan salam sehat untuk semua. Sampai jumpa. Selamat siang.